Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marsita Eka Yuliani, SPDI. Mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025. Di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252090853. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Trisono, kelas 5 dengan materi Aku Anak Solih, subbab menghargai perbedaan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu dipimpin doa. Ketuanya siapa? Farid. Ayo Farid dipimpin berdoa Farid. Doa mulai. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidani ilma warzuqni fahma amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa yang kita baca sebelum pembelajaran ini dapat menambahkan keberkahan ilmu kita pada pagi hari ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Oh, Revan. Kita doakan semoga Revan cepat sembuh. Revan sakit ya? Ya, kita doakan semoga Revan cepat sembuh sehingga dapat berkumpul lagi dengan kita mengikuti pelajaran. Selanjutnya silakan berdiri untuk memupuk nasionalisme. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Posisi siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raihkan makmur segera, berikan dipaksamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya, materi kali ini adalah tentang menghargai perbedaan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kerukunan umat beragama. Minggu ini kita akan belajar menghargai perbedaan. Coba perhatikan dulu. Tadi pertanyaannya ada yang sudah membaca? Pertanyaannya adalah mengapa kita harus menghargai perbedaan. Coba di sini ada 4 pilihan. Nanti coba kalian tentukan apakah ini benar atau salah. Coba kita spin untuk yang pertama. Agar hidup damai dan betul? Betul. Kemudian jadi alasan mengapa kita perlu menghargai perbedaan agar hidup rukun dan agar hidup damai.
sesuai dengan materi kita hari ini ya. Pembelajaran kita materinya tentang menghargai perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran itu apa sih? Tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang harus kalian miliki setelah kalian belajar materi ini. Ya, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami makna hidup indah, saling menghargai dengan benar. Mampu memahami yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna hidup indah. Menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Jadi diharapkan setelah kalian belajar materi ini, kalian mampu mencontohkan sikap-sikap atau perbuatan yang sesuai dengan menghargai perbedaan. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Di Indonesia terdapat perbedaan agama. Agamanya beragam, sukunya juga beragam. Coba sebelum kita lanjut ke materi, coba kita tepuk semangat dulu. Kita tepuk semangat dulu agar kita semangat dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ayo, siap? Posisi siap? Siap di tempat duduk aja. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih semangatnya. Perhatikan ini ada cuplikan video. Nanti coba kalian renungkan ya, dari video ini apa sih yang dapat kalian petik gitu, kalian pelajari. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita harus menjaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai banyak yang melarang untuk bahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang-orang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan terima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain dengan menumpuki asumsi negatif. Banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Jadi kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Berikut daftar daerah yang sempat terjadi konflik antar suku di Indonesia. 1. Konflik di Yahukimo, Papua. 2. Tragedi Sampit. Tragedi Sampit adalah konflik antar suku Dayak dengan Madura yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. 3. Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 menjadi sejarah kelam bagi Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran di kala itu. Jadi dari video-video tadi, dari video yang sudah ditayangkan, kira-kira apa permasalahan yang dapat kalian ambil dari video yang tadi? Apa penyebab terjadinya konflik antar suku? Kira-kira apa? Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan, Revan. Apa? Penghinaan, saling menghina, menganggap bahwa suku kita atau suku yang dimiliki itu adalah yang paling benar atau yang paling baik. Kemudian ada juga apalagi perbedaan pendapat. Coba di sini ada materi
yang berkaitan dengan menghargai perbedaan. Coba kita perhatikan dulu sebentar. Ya, indahnya saling menghargai. Perhatikan, mari belajar mengenal pentingnya saling menghargai di tengah keberagaman. Karena di Indonesia itu sukunya beragam, kemudian budayanya beragam, apalagi yang beragam, agamanya beragam, maka kita rasnya beragam, maka kita harus menghargai. Kemudian apa sih saling menghargai? Saling menghargai itu apa? Ya, saling menghargai adalah sikap untuk menghormati perbedaan dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kita bagi 3 kelompok. Kelompok apa namanya? Mau dikasih nama apa? Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ya. Nah, nanti Bu Sita akan memberikan nih discuss card. Jadi ada kartu-kartu. Nih, kartu diskusi. Nih, kartu diskusi ada banyak ini. Nanti masing-masing kelompok silakan memilih 4 kartu diskusi untuk didiskusikan, ya. Memilihnya acak aja ya, gini. Memilih tapi acak. Ini milih 4. Ambil 4 kartu. Dah, 4 ya. Dah. Dibaca dulu. Yo, Ar-Rahim. Ambil 4. Dibaca dulu, perhatikan bagian atas, perbedaan apa, kemudian kasusnya ini, kemudian permasalahannya yang di bawahnya, pertanyaannya. Ini saya bagikan LKPD kelompok, silahkan ditulis kelompok berapa, kelompok apa namanya tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Malik, silahkan tulis anggotanya namanya siapa, kemudian dijawab, ya. Kasus atau masalahnya apa? Misal kasus atau masalahnya ditulis yang atas ini, perbedaan kemampuan belajar. Ar-Rahman, perhatikan, yang kasus masalah ini nanti diisi yang ini, ya. Saya bagi. Iya, perbedaan agama, terus di sini kasusnya saling menghargai, itu boleh. Saling menghargai antar agama. Hasil diskusinya yang ini, bagaimana mereka bisa menjaga persahabatan meski berbeda agama. Oh ini ya, saling menghargai di sini. Boleh, ya boleh. Ya, yang ini aja, yang mudah dipahami temannya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus masalahnya perbedaan pendapat dalam Perhatikan. pemilihan ketua kelas. Hasil diskusi dari kami bermusyawarah dan melakukan voting. Kasus selanjutnya yaitu perbedaan agama. Hasil diskusi dari kami karena mereka saling menghormati dan menghargai. Ada yang mau menanggapi? Saya setuju atau saya sudah sama Bu jawabannya atau saya tidak setuju? Bagaimana? Dari kelompok Ar-Rahman? Setuju? Jawabannya sudah sesuai? Sudah. Dari kelompok Ar-Rahim, bagaimana dengan hasil diskusi? Setuju. Alasannya apa? Coba dijelaskan. Oh, presentasinya sudah cukup baik. Oke, sekarang karena presentasi dari kelompok Al-Malik sudah sangat bagus, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Al-Malik, silakan kembali. Untuk menjaga semangat kita di akhir pembelajaran, mari kita ice breaking sebentar dengan tepuk fokus 2 ya. Nanti kalau Bu Sita bilang tepuk fokus 2, langsung mulai. Siap? Siap. Tepuk fokus 2. Bersemangat. Janji fokus, janji fokus.
kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik. Coba perhatikan Bu Guru menghadap ke depan, perhatikan menghadap ke depan. Coba bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Apa yang sudah kalian pelajari? Apa yang sudah kalian pelajari? Apa? Menghargai pendapat orang lain, terus apa lagi? Menghargai perbedaan suku. Terus kunci dari sebuah negara yang baik atau sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera adalah bagaimana kita sebagai warga negara menjaga yang namanya perbedaan. Dari perbedaan pendapat, suku, ras, budaya, dan agama. Sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah mengikutinya dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Kemudian dari pernyataan-pernyataan yang sudah kalian berikan bahwa saling menghargai itu penting. Kenapa penting? Karena kunci dari sebuah negara yang baik atau sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera adalah bagaimana kita sebagai warga negara menjaga yang namanya perbedaan. Ya, coba nanti kalian renungkan bagaimana caranya, ya. Bagaimana caranya kalian mewujudkan atau menerapkan pembelajaran pada hari ini tentang perbedaan pendapat ketika diterapkan di rumah. Siap, gerak. Kita nyanyi bersama-sama. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Untuk bersiap. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dari yang sini dulu. Salam.